Halo teman-teman semua, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Pacibeni, Yahobu. Bagi orang-orangnya sekali lagi Yahobu. Ya. Perkenalkan, nama saya Antonius Laija, biasa dipanggil Anton. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika dari salah satu universitas Ngudi Waluyo dengan NIM 144251088. Saya berasal dari Nia Selatan, Sumatera Utara. Saya masih berusia 21 tahun dengan tinggi badan 163 cm dan berat badan 52 kg. Saya melanjutkan pendidikan di salah satu universitas Ngudi Waluyo yang berlokasi di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari salah seorang dosen yang mengampu mata kuliah agama Katolik, dan itu juga merupakan tugas pertama awal masuk kampus, ya, awal masuk kuliah. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tonton videonya ya. Dan sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja kita gas. Ya. Baik, sebagai tugasnya, mahasiswa silahkan berusaha menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, nomor 1, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Nah, Anda bisa jawab misalnya cara doanya bagaimana, cara pergi ke tempat ibadah bagaimana, cara menjalani kehidupan sosial bagaimana. Jadi, yang satu tujuan baik dulu. Bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya yang lebih baik. Nomor 2, nah kita ke dimensi jeleknya atau dimensi negatifnya. Bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain, mengeksploitasikah, memanipulasikah, menipukah, itu juga ada ya. Kita perlu belajar sisi baik dan sisi buruk, begitu ya. Yang nomor 3, apakah agama ya itu bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Kalau bisa, berikan contohnya. Oke, nah ini ada orang yang tidak baik nih, lalu berubah menjadi yang lebih baik. Apakah agamamu masing-masing bisa mengubah orang yang tidak baik menjadi baik? Silahkan berikan contohnya. Ada banyak kisah sebenarnya kan. Di YouTube saya juga ngecek ada banyak kesaksian. Anda bisa mengutip mereka atau mungkin kehidupan Anda pribadi. Silahkan. Nah, dalam beberapa pertanyaan pada video tersebut, maka kita bisa menjawabnya dan teman-teman juga bisa menjawab dalam kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Cara berdoanya bagaimana? Cara pergi ke tempat ibadahnya bagaimana? Dan cara menjalani kehidupan sosialnya bagaimana? Jadi menurut saya, agama tidak hanya memberikan ajaran moral dan etika, tetapi juga memberikan kehidupan spiritual seseorang, bagaimana memperbaiki kehidupan seseorang. Dan ada beberapa penjelasan tentang mengenai cara berdoa ya dalam agama. Dalam setiap agama ada perbedaan dan ada berbagai cara untuk berdoa di setiap agama masing-masing. Karena doa itu ya, berdoa itu merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan spiritual. Berdoa merupakan komunikasi antara kehidupan manusia dengan Tuhan. Dan dengan berdoa harus tulus dan terbuka, teman-teman. Doa yang berasal dari hati yang tulus ya, bukan hanya sekedar ritual. Kita fokus pada permintaannya, fokus pada kebijaksanaan, pada permintaan pengampunan.
atau kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, teman-teman. Dan berikutnya ada doa itu harus yang tertekstur, teman-teman. Banyak agama yang memiliki doa yang sudah ditetapkan. Ada beberapa agama itu, ada Islam, Kristen, dan ada beberapa agama yang lain. Seperti dalam Islam ada doa salat ya, ada doa istighfar, ada doa untuk kebaikan untuk manusia ya, umat manusia. Dan sama kita juga di Katolik ataupun Protestannya, Kristen, ada doa Bapa Kami, ada doa untuk pengampunan dan berbagi doa ya untuk kekuatan. Berikutnya untuk cara berdoa itu lagi ya, harus konsisten. Berdoa itu harus secara rutin, baik itu di pagi hari. Nah, selanjutnya ya, berdoa itu harus konsisten. Ya. Kalau berdoa itu secara rutin, baik itu di pagi hari, siang ataupun malam hari, teman-teman. Dan itu semua dapat membangun ya koneksi spiritual yang stabil. Doa bisa dilakukan sendirian ataupun kelompok, seperti dalam ibadah bersama. Berikutnya, cara pergi ke tempat ibadah. Tempat ibadah itu merupakan suatu ya ruang spiritual yang membantu manusia merasa dekat dengan Tuhan. Dan ada beberapa cara umum ya untuk pergi ke tempat ibadah atau mengakses tempat ibadah. Yang pertama, kita harus mengetahui lokasi di mana tempat ibadahnya. Atau setiap agama kan punya tempat masing-masing, punya tempat ibadah. Seperti Islam itu ada namanya itu masjid, dan buat kita orang Kristen ataupun Protestan ya itu gereja ya, sama dengan Katolik, gereja. Dan ada beberapa agama yang lain, teman-teman. Ada beberapa macam ya nama-nama tempat ibadah setiap agama. Nah, berikutnya kita harus mengunjungi secara rutin. Ketika mengunjungi tempat ibadah secara rutin, harus benar-benar, teman-teman. Ya. Baik itu seperti setiap hari Jumat itu kan untuk Islam ya. Untuk Islam, Minggu untuk Kristen Katolik sama Protestan. Dan kemudian kehadiran rutin yang membangun kebiasaan spiritual yang koneksi dengan komunitas. Yang berikutnya itu kita harus mengikuti ibadah bersama. Dengan mengikuti ibadah bersama, maka kita bisa menjalin ya komunikasi, bisa memberikan rasa kebersamaan ataupun kekuatan dan dukungan spiritual dengan sesama manusia ya, dengan sesama kita. Dan kita juga tidak boleh ya menghina agama-agama yang lain. Baik, berikutnya cara menjalani kehidupan ya, kehidupan sosial dalam agama. Agama tidak hanya tentang hubungan dengan Tuhan, teman-teman, tetapi juga tentang hubungan dengan sesama manusia. Dan untuk menjalani ya kehidupan spiritualnya ada beberapa cara. Ya, kita harus menjadi orang yang berakhlak mulia ataupun berakhlak baik. Kita harus mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, kebaikan, kejujuran, dan segala macam hal yang baik. Ataupun kasih sayangnya terhadap orang lain. Serta tanggung jawab dan kesabaran. Dan berikutnya kita harus berbagi dan membantu sesama, teman-teman. Agama itu mengajarkan untuk saling membantu. Bukan saling merendahkan satu sama lain. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik terhadap orang lain, berbuat tidak baik kepada orang lain? Apakah mengeksploitasi, memanipulasi, ataupun menipu? Jadi menurut saya ya, ada beberapa tujuan yang baik, yang tidak baik, ya, seperti mengeksploitasi itu ya, memanipulasi dan menipu orang lain. Meskipun agama pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki diri dan masyarakat,
Ada sebagian orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok, untuk mengeksploitasi ya, itu berarti memanfaatkan seseorang atau kelompok untuk keuntungan pribadi, seringkali dengan cara yang tidak adil atau merugikan orang lain. Tetapi dalam konteks agama itu bisa terjadi dalam bentuk itu menggunakan agama untuk mengontrol atau mengatur orang lain. Ada menggunakan agama sebagai alasan untuk menindas atau memperbudak orang lain. Dan itu juga ya, yang berikutnya ada menggunakan agama untuk mengumpulkan dana atau kekayaan secara tidak transparan. Nah, contohnya misalnya ada seorang pemimpin ya, pemimpin agama yang memanfaatkan pengikutnya untuk mengumpulkan dana yang tidak digunakan untuk tujuan agama. Dan ada beberapa kelompok agama yang memaksa anggotanya untuk bekerja tanpa bayaran atau mengikuti aturan yang tidak adil. Sementara memanipulasi itu berarti mengubah persepsi atau perilaku seseorang dengan cara yang tidak jujur atau memanipulatif. Berikutnya, di dalam konteks agama, memanipulasi itu ada beberapa cara ya. Itu bisa terjadi ya. Pertama itu menggunakan ajaran agama untuk mempengaruhi segala pikiran atau emosi orang lain. Membuat klaim palsu atau menyalahgunakan ajaran agama untuk menjustifikasi tindakan tidak etis. Dan ada beberapa yang lain ya, cara memanipulasi orang lain. Berikutnya menipu. Menipu itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu tindakan yang sengaja mengelabui atau mengkhianati orang lain. Ada beberapa caranya ya. Itu dapat menggunakan agama untuk menipu orang lain dengan klaim atau janji palsu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah agama itu bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Kalau bisa berikan contohnya. Dan apakah agamamu masing-masing bisa mengubah orang lain yang tidak baik menjadi lebih baik? Silakan berikan contohnya. Nah, agama memang tentu bisa mengubah orang lain. Karena agama itu bukan hanya sekedar pengajaran biasa ya. Agama itu merupakan sebagai sistem nilai, etika, dan praktik spiritual. Memang agama memiliki peran penting dalam membentuk moral dan perilaku manusia. Ada banyak sekali agama di dunia mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran serta kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap seseorang untuk mengubah perilaku setiap orang. Namun perlu kita pahami ya, bahwa agama tidak selalu secara langsung mengubah seseorang. Itu semua tergantung pada kehidupan seseorang. Bagaimana perubahannya, bagaimana pertobatannya ya. Karena perubahan itu ya, perubahan perilaku itu tergantung pada faktor-faktor lain seperti pendidikan, lingkungan, dan kesendaran individu, kesendaran kita masing-masing teman-teman. Ada beberapa cara ya, ada beberapa contoh seperti dalam agama Islam. Dalam agama Islam ya, ada seorang individu ya, ada seseorang yang awalnya terlibat dalam sebuah masalah atau dalam perjudian. Itu merupakan suatu kebiasaan buruk yang dialami oleh orang tersebut. Tetapi setelah yang memahami ajaran agama Islam tentang keadilan, kesadaran, dan beberapa membacakan yang maksudnya mengikuti ajaran agama Islam atau Al-Quran ya, dalam agama Islam, maka orang tersebut akan berubah seketika ya, bukan secara langsung. Itu tergantung pada kepribadian masing-masing. Dan berikutnya, dalam agama Protestan ataupun Katolik, Kristen ya, itu ada seseorang yang awalnya yang tidak peduli terhadap orang lain, tetapi setelah mengikuti jejak Yesus, ajaran Yesus Kristus tentang kasih sayang, karunia, dan pengorbanan di dalam Injil ya, Yesus mengajarkan untuk mencintai sesama seperti diri sendiri.
Maka ketika seseorang tersebut, orang yang sudah tercantum dalam masalah tersebut, maka ia seketika berubah pikiran ketika ia memahami ajaran-ajaran orang Kristen. Ya, seperti kalau di praktiknya ada doa, perjamuan kudus, dan pelayanan sosial. Dan ada beberapa lagi agama yang lain yang mengajarkan yang dapat mengubah kehidupan orang lain. Nah, untuk selanjutnya ya, dari beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab, yang 3 pertanyaan tersebut, maka kita bisa menyimpulkannya ya, bahwa agama itu memiliki peran pentingnya dalam membentuk karakter manusia, baik secara positif maupun negatif. Intinya kunci utamanya untuk pengejaran agama ya, itu terletak pada bagaimana seseorang memahami, bagaimana ia menerapkan dalam kehidupannya masing-masing, dan bagaimana ia mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama bisa menjadi alat untuk memperbaiki diri di dalam kehidupan masing-masing dan dalam masyarakat, asalkan agama digunakan dengan benar dan penuh kesadaran, bukan hanya sekedar penyebutan agama masing-masing saja. Baik teman-teman semua, mungkin itu aja jawaban yang dapat saya berikan dalam beberapa pertanyaan tersebut. Dan jika misalnya jawaban yang saya berikan ada yang tidak sesuai, ada yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Dan jika misalnya ada juga jawaban dari teman-teman semua, boleh ditambahkan di kolom komentar. Mungkin itu saja teman-teman semua, dan mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian, sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Shalom, Pace Beni, Yahowu. Salam satu tujuan.